Tahun 2025 seharusnya jadi tahun pembuktian timnas Indonesia. Tapi kenyataannya yang datang justru rangkaian hasil pahit yang sulit dilupakan. Dari mimpi Piala Dunia sampai level kelompok umur, semuanya terasa berat. Perjalanan menuju Piala Dunia 2026 resmi berakhir di putaran keempat. Indonesia gagal meraih poin krusial setelah kalah dari Arab Saudi dan Irak. Padahal sebelumnya sempat muncul harapan lewat kemenangan tipis atas Bahrain dan Tiongkok. Sayangnya, kekalahan telak dari Australia dan Jepang kembali membuka jarak kualitas. Mimpi besar pun runtuh sebelum benar-benar menyala. Tekanan semakin besar dan kursi pelatih tak lagi aman. Patrick Kluivert akhirnya harus angkat kaki di akhir tahun 2025. PSSI lalu menunjuk John Hertman untuk memulai era baru bersama timnas senior dan U23. Pergantian ini jadi sinyal bahwa perubahan memang tak bisa ditunda. Masalah tak berhenti di situ. Peringkat FIFA Indonesia justru turun ke posisi 122 dunia. Angka itu jadi pengingat bahwa progres tak selalu berjalan lurus ke atas. Di level usia muda, raportnya juga belum menggembirakan. Timnas U22 gagal melaju ke semifinal SEA Games 2025. Timnas U17 tersingkir lebih awal di Piala Dunia U17 dengan selisih gol yang menyakitkan. Satu-satunya catatan lumayan datang dari U23 yang finish sebagai runner-up AFF. Namun itu belum cukup menutupi keseluruhan hasil negatif sepanjang tahun. Hanya 3 kemenangan dari 8 laga penting jelas bukan standar yang diharapkan. Tahun 2025 jadi alarm keras bagi sepak bola Indonesia. Pertanyaannya sekarang, apakah ini akhir cerita atau justru awal kebangkitan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita besar timnas berikutnya. Akhir tahun biasanya jadi momen refleksi dan optimisme baru. Tapi bagi beberapa pemain timnas Indonesia, 2025 justru ditutup dengan kabar yang tidak menyenangkan. Cedera datang di saat yang paling tidak diharapkan. 4 pemain timnas harus mengakhiri tahun dalam kondisi pemulihan bersama klub masing-masing. Ironisnya, semua cedera ini terjadi bukan saat membela negara, tapi di level kompetisi klub. Dan hingga akhir Desember 2025, kepastian comeback mereka masih menjadi tanda tanya. Nama pertama adalah Marcelino Ferdinand. Gelandang muda ini mengalami cedera hamstring bersama AS Trencin di Liga Slovakia. Cedera tersebut membuatnya absen dari pemanggilan timnas U22 di SEA Games 2025. Marcelino bahkan sudah melewatkan 4 laga terakhir Trencin. Sampai sekarang, belum ada kepastian kapan ia bisa kembali merumput. Pukulan lebih berat dialami Mads Hilgers. Bek FC Twente ini dilaporkan mengalami cedera ACL saat latihan. Cedera serius itu membuatnya diperkirakan menepi hingga 9 bulan. Situasi tersebut jelas menghambat momentum karir Hilgers di Liga Belanda, sekaligus jadi kehilangan besar bagi lini belakang timnas Indonesia. Dari Thailand ada nama Asnawi Mangkualam. Ia mengalami cedera hamstring saat membela Port FC di ajang Piala FA Thailand. Asnawi pun terpaksa melewatkan laga terakhir klubnya di tahun 2025. Satu lagi datang dari Buriram United, yakni Shane Patinama. Bek kiri timnas ini sudah absen sejak akhir Oktober akibat cedera. Total 11 laga Buriram ia lewati tanpa kejelasan kondisi terbaru. 4 cedera ini menjadi catatan penting jelang 2026. Semoga pemulihan berjalan lancar dan mereka kembali lebih kuat. Kalau kamu peduli dengan perjuangan para pemain timnas, jangan lupa like, share, komentar, dan subscribe channel ini. Banyak yang bertanya, kenapa timnas U20 Indonesia seolah tak menargetkan juara Piala AFF atau Piala Asia? Pernyataan Nova Arianto pun langsung memancing perdebatan. Apakah ini tanda menurunkan ambisi atau justru strategi jangka panjang? Nova Arianto menegaskan bahwa Piala AFF dan Piala Asia bukan tujuan utama timnya. Fokus besar Garuda Muda saat ini adalah satu target besar, yakni persiapan menuju Piala Dunia U20 2027.
Misi ini datang langsung dari PSSI sebagai program jangka panjang. Karena itu, setiap langkah yang diambil harus mengarah ke level yang lebih tinggi, bukan sekadar sukses di turnamen regional. Bagi Nova, Piala AFF U19 dan kualifikasi Piala Asia U20 adalah sarana uji coba. Ajang ini digunakan untuk mengetes pemain, taktik, dan mental bertanding. Hasil akhir tetap penting, tapi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Ia ingin membangun tim yang kuat secara fundamental, memperbaiki kesalahan dasar sejak dini, dan meningkatkan kualitas pemain agar siap bersaing di level Asia bahkan dunia. Nova juga menyiapkan banyak laga internasional. Total ada 11 pertandingan uji coba yang akan dijalani tim. Semua demi memperkaya pengalaman dan jam terbang pemain muda. Pendekatan ini menuntut kesabaran dari publik, karena hasil instan bukan tujuan utama. Yang dikejar adalah konsistensi dan kesiapan jangka panjang. Jika program ini berhasil, Indonesia tak hanya kompetitif di Asia Tenggara, tapi juga layak diperhitungkan di panggung dunia. Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, serta subscribe agar tak ketinggalan perkembangan Timnas U20 Indonesia. Kursi pelatih Timnas Indonesia masih panas. Nama John Herdman memang sudah santer terdengar. Tapi ternyata keputusan final belum benar-benar dikunci. PSSI menegaskan bahwa John Herdman belum 100% ditetapkan sebagai pelatih baru. Masih ada satu nama besar lain yang tetap masuk radar. Dia adalah Giovanni van Bronckhorst. Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, menyebut semua kemungkinan masih terbuka. Dua nama ini sama-sama dipertimbangkan untuk menggantikan Patrick Kluivert, dan keputusan akhir belum diumumkan secara resmi. Menurut Amali, penilaian teknis sudah diberikan kepada jajaran Exco PSSI. Namun, sebelum diumumkan Ketua Umum, semuanya masih bisa berubah, termasuk peluang Van Bronckhorst yang belum tertutup sama sekali. PSSI juga menegaskan bahwa proses ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian, bukan sekadar memilih nama besar, tapi sosok yang paling sesuai dengan kebutuhan Timnas Indonesia ke depan. Publik pun diminta untuk bersabar, karena keputusan final akan disampaikan langsung oleh Erick Thohir. Tidak ada pengumuman setengah-setengah dari federasi. Situasi ini menunjukkan bahwa PSSI ingin benar-benar tepat dalam memilih arah. Apalagi tekanan dan ekspektasi publik semakin besar. Salah langkah sedikit saja, dampaknya bisa panjang. Kini semua mata tertuju pada pengumuman resmi. Siapa yang akhirnya dipercaya memimpin Garuda? Tulis pendapatmu di kolom komentar, lalu jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru Timnas Indonesia. Di tengah panasnya isu pergantian pelatih Timnas Indonesia, satu hal akhirnya ditegaskan. Nama Erick Thohir memang selalu disebut, tapi kali ini ia justru memilih untuk tidak ikut campur. Ketua Umum PSSI dipastikan tidak melakukan intervensi dalam proses pemilihan pelatih baru. Semua keputusan diambil lewat mekanisme internal federasi. Tujuannya satu, menjaga transparansi dan profesionalisme. Proses penentuan pelatih dilakukan melalui rapat Komite Eksekutif PSSI. Seluruh anggota Exco diberi kebebasan untuk menilai dan memberi masukan. Erick Thohir hanya membuka ruang diskusi, bukan menentukan pilihan. Dari proses itulah nama John Herdman akhirnya muncul sebagai pilihan utama. Mantan pelatih Timnas Kanada tersebut ditunjuk sebagai pelatih tim senior dan U23. Ia menggantikan Patrick Kluivert yang diberhentikan pada Oktober 2025. Penunjukan Herdman disebut disepakati secara bulat oleh Exco PSSI. Keputusan itu diambil pada 18 Desember 2025. Tanpa tekanan, tanpa arahan personal dari Ketua Umum. Meski begitu, Erick Thohir tetap memasang standar tinggi. Pelatih terpilih wajib memenuhi target dan indikator kinerja yang jelas, terutama untuk memperbaiki performa timnas yang sempat menurun. Artinya, kebebasan bukan tanpa tanggung jawab. Hasil di lapangan tetap jadi ukuran utama. Bukan nama besar, bukan latar belakang semata. Kebijakan ini menjadi sinyal arah baru di tubuh PSSI. Lebih objektif, lebih kolektif, dan lebih terukur.
Kalau kamu setuju atau punya pandangan lain, tulis di kolom komentar. Lalu jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update Timnas Indonesia berikutnya. But I've known you too long.